يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر الندى يا خير معتمدي الله 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 وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي سادتي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر الندى يا خير اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي محمد، صلوا على النبي محمد.
Man yuhibbun nabi udhkuran nabi sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan beliau akhina al-karim Al-Ustadz Ahmad Firdaus, mata Allah fi tuli hayati. Semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, Allahumma amin ya rabbal. Beliau Bapak Imam Badruddin, perwakilan dari pemerintahan Kota Tegal yang saya hormati, beliau Bapak Alexander, juga beliau Bapak Junianto yang saya hormati, dan teman kita Bapak Alek yang saya hormati. Tak lupa hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum, Allahumma amin ya rabbal. Alhamdulillah, kangen ya, hampir 2 bulan kita tidak ketemu. Majlis Ta'lim Ribat Nurul Hidayah, setelah kepulangan saya dari umrah, kemudian masuki bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian kita masuki Idul Fitri 1 bulan penuh, hampir 2 bulan. Pertemuan demi pertemuan kita lakukan di Majlis Ta'lim Ribat Nurul Hidayah. Insyaallah nanti malam Sabtu kembali kita mulai pengajian, Allahumma. Dan siang ini, sore ini, kita gaungkan salawatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Rita Mall. Semoga tempat ini akan menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dimanapun tempat duduk kita, tidak memandang itu di masjid, di musola, di pinggir jalan, di pertokoan, apabila Allah menurunkan rahmatnya, kita duduk lagi ngaji, mungkin di antara sebagian kesini mau belanja, ada pengajian, sedikit mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Dan semoga pertemuan ini merupakan syiar kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ukhuwah kita sebagai umat, kita sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama keturunan Nabi Allah Adam alaihis. Kita bukan hanya seorang muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja punya pelayan, seorang yang bukan daripada agama Islam. Alhamdulillah kita berkumpul di sini, semuanya semoga mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lebaran kita mendekati akhir di bulan Syawal. Waktu bulan lebaran, bulan Syawal, Masya Allah, semua orang dengan baju baru, dengan baju
baru, apalagi anak-anak. Memang ini diajarkan juga, sunnah min sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf ya, saya sendiri punya pandangan, santri-santri itu jangan badannya Masya Allah, lambine wis lusuh, pecine miring, awake gering. Saya tidak suka. Yang saya suka itu orang yang gagah dengan baju yang cakep. Yang penting hatinya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar lebih betul-betul orang yang membawa aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun nampak bagaimana kerapiannya, bagaimana kostumnya, bagaimana bajunya yang mengikuti aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat Sayyidina Fatimah itu punya anak namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih kecil, anak kecil. Wajar kalau Idul Fitri minta baju baru. Kita yang udah tua-tua aja pengen baju baru, apalagi anak kecil pengen baju baru. Di sini banyak baju baru, semoga bisa beli, Allahumma. Jangan cuma ngiler tok ya. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain malam Idul Fitri, beliau minta dibelikan baju, minta dibelikan. Ya umum, wajar, anak-anak kecil pengen baju baru, dan itu termasuk juga di antara ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lebaran untuk bergembira. Husain sama Hasan mengadu kepada ibunda tercinta Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Umi, kapan kami dibelikan baju baru? Kami pengen seperti teman-teman kami, mereka juga menggunakan baju baru. Kok kami tidak mendapatkan baju baru? Hati nurani seorang ibu menjerit saat itu, ya Allah, bagaimana saya harus membelikan, sedangkan saya tidak ada uang sepeser pun untuk membelikan baju baru buat anak-anak saya. Kemudian untuk menghibur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah mengatakan, tidak usah khawatir, baju kamu sudah lagi dijahit di tukang jahit, ada di tukang jahit, untuk menghibur. Padahal saat itu belum ada bahan yang dititipkan ke tukang jahit, untuk menghibur putra-putra Sayyidina Ali, cucu-cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai larut malam, ibunda tercinta Sayyidina Fatimah merintih dalam hatinya, ya Allah, besok sudah Lebaran, besok pagi Lebaran, teman-teman Husain sudah pakai baju baru, teman-teman Hasan sudah pakai baju baru, sedangkan anak-anak saya dua-duanya syababu ahlil jannah, dua daripada cucu seorang Nabi akhir zaman, belum mempunyai baju satupun di malam Idul Fitri. Beliau pun menangis kepada Allah, merintih kepada Allah untuk diberikan satu mukjizat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahanda tercintanya. Malam itu pun pula ada ketok dari luar, seorang tamu, tak tak tak, Assalamualaikum. Sayyidina Fatimah membuka pintu tersebut, ternyata ada seorang dengan wajah yang sangat rupawan, dengan wajah yang sangat ganteng, dengan wajah yang tidak seperti manusia, datang menghadap putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang untuk menemui Sayyidatina Fatimah Zahra atas perintah Allah Subhanahu. Tatkala ditanya oleh Fatimah, Bapak dari mana? Kok malam-malam datang ke sini? Bapak ini mengatakan, ya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya seorang tukang jahit. Saya seorang tukang jahit. Ini ada titipan baju dua buat cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buat cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang tengah malam Idul Fitri, beliau belum ada satu helai pun baju yang ada dalam cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah pun termenung, beliau terheran-heran, dari mana ini orang datang malam-malam membawa baju, mendengar rintian saya bahwasanya saya lagi membutuhkan 2 potong baju untuk anak saya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Diberikan, ini saya tukang jahit, ini baju saya berikan untuk anak-anak anda Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun beliau masih terlelap tidur dengan harapan dalam pikiran beliau berdua, besok pagi insyaallah ibunda tercintanya sudah menyiapkan baju baru untuk Idul Fitri, untuk Lebaran, sebagaimana teman-teman yang beliau rasakan. Dalam tidurnya pun sampai subuh, bangun sholat subuh, selesai sholat subuh, Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan kabar kepada anak-anaknya, Husain, Hasan, sini, ini baju buat kamu. Itu baju tidak ada di dunia siapapun yang punya, bentuk secakep kayak apapun tidak ada baju yang semacam itu. Dipakainya oleh Husain cukup, padahal dalam rintian Sayyidina Fatimah beliau tidak pernah menghubungi tukang jahit. Siapa tukang jahit ini malam-malam sengaja membawa pakaian untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dipakainya baju tersebut cukup, padahal tidak pernah diukur. Cukup ada rendra-rendra, ada pernak-pernik yang lucu-lucu yang tidak ada di alam dunia. Setelah dipakai untuk Lebaran, kakek daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengen melihat cucunya, pengen melihat Hasan dan Husain menggunakan baju baru. Setelah Rasulullah menghadap melihat cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bajunya baru, rintik-rintiknya tidak ada di alam dunia semacam itu. Dia pun bertanya kepada Sayyidah Fatimah, kamu dapat dari mana ini? Oh, tadi malam ada tukang jahit kesini. Kamu kenal tukang jahit itu? Tidak ya Rasulullah. Kamu kenal wajahnya? Wajahnya sangat ganteng. Kamu tahu siapa dia itu? Tidak tahu. Dari mana kamu baju ini dapatkan? Ya itu dari tukang jahit. Tahu kamu siapa beliau itu? Beliau adalah malaikat Ridwan alaihis, membawa baju dari surganya Allah untuk cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam keadaan Idul Fitri. Maka tatkala orang berpakaian menutupi aurat, itu diantara ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita menggunakan baju, tatkala kita minum, tatkala kita menggunakan apapun, apabila kita ikutkan dengan Nabi Muhammad SAW, menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, masuk ke toko untuk beli baju, tatkala kita berangkat untuk ke toko untuk beli baju, dia dari rumah sudah dia niatkan, saya akan beli pakaian, saya akan beli baju untuk ibadah kepada Allah, untuk saya beribadah kepada Allah. Tatkala dia keluar melakukan perjalanannya, dia sudah niatkan untuk membelikan sesuatu yang untuk beribadah kepada dia. Beli baju tersebut, dia pakai baju tersebut, walaupun itu perkara yang mubah. Membeli baju itu kan perkara yang mubah, akan tetapi akan menjadikan ibadah kepada Allah apabila disandarkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf, duduknya kita di majelis ini, di tempat ini, kita minta kepada Allah semoga hati kita juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, saya mendengar membaca daripada kalam guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid, siapapun kita, amal ibadah apapun kita, sehebat apapun guru kita, apabila hati kita dipenuhi mata memandang kepada orang lain dengan pandangan menghina, maka sebenarnya kita sudah mendapatkan dosa yang sangat besar. Naudzubillah min. Kita mungkin alhamdulillah datang ke tempat ini untuk ngaji, mungkin ada yang tidak untuk ngaji, semuanya kita minta kepada Allah semoga mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa paling hebat,
Jangan kita merasa paling top, jangan kita merasa paling bangga, jangan merasa kita paling benar. Wah, orang pada kesana, enggak, saya mau ke mall ini mau ngaji, bukan urusan dunia, saya mau nggak. Ada orang yang kelihatannya kehidupannya kelihatan duniawiyah, akan tetapi sebenarnya mereka melakukan ukhrawiyah. Ada seorang yang anak muda, dia keluar dari rumahnya untuk mencari rizki, dia keluar dari rumahnya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, memberikan nafkah kepada ibunya, memberikan nafkah kepada ayahandanya. Walaupun kelihatannya, mohon maaf, datang tanpa menggunakan kostum busana muslim, datang tanpa menggunakan apa, tapi niatnya untuk mencari nafkah untuk anak istrinya, insya Allah orang tersebut terbilang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man lam yandur lil usati bi'ainir rahmati faqad kharaja an tariqil haq. Kalau orang yang memandang orang dengan pandang sebelah mata, kita merasa paling baik, kita mengenal yang namanya iblis. Iblis itu beda, mohon maaf, iblis itu belajarnya bukan kayak kita belajar paling 1 minggu 2 kali, malam Sabtu, malam Rabu, kadang-kadang malam Ahad, kadang ini. Iblis itu belajarnya 500 tahun, belajarnya 500 tahun, sampai iblis dikatakan syahidullah. Iblis itu pernah lihat Allah waktu di surganya, Allah subhanahu melihat Allah, dikatakan syahidullah. Tapi subhanallah, tatkala merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling ahli ibadah, karena ibadah 500 tahun, sujud-sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, tidak mau, sampai iblis pun dilaknat oleh Allah, dikeluarkan daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keberkahan majlis, apapun orang yang ngaji, mohon maaf, walaupun niatnya tidak ngaji, niatnya tidak ngaji. Ada satu Al-Habib Saleh Al-Bahar, beliau punya majlisul ilim, punya santri-santri, diantaranya pengarang, anak cucu pengarang kitab Safinatun Najat. Nah ini, mohon maaf ya, dia itu lagi bingung karena terlilit utangnya akeh, utangnya banyak. Waduh, ini kalau hari ini biasanya ini lintah darat ini nagih saya, ini debt collector ini pasti nyari saya pasti akan ditagih utangnya itu. Kemudian orang ini datang, daripada nanti ditagih utang, itu ada pengajian di Rita Mall, saya sekalian jalan-jalan mau ngumpet di situ, biar tidak ketahuan, yang penting saya mau ngumpet. Datangnya tidak niat ngaji, datangnya takut ditagih utang. Dia pun ngumpet nang tengah-tengah, mungkin anak diantara nih bocah sangkene dan sing hadir dah, sing utangnya akeh, ngumpet di tengah-tengah, ngumpet dia sengaja. Dia sang debt collector, penagih utang, datang ke rumahnya, dari ke rumahnya, mana tuh orangnya yang utang sama saya? Kata keluarganya tidak ada. Ngomong kamu, kalau nggak ngomong nanti saya obrak-abrik ini rumah. Kata dia, kayaknya tadi ke itu Rita Mall itu ada pengajian di sana, ada pengajian di sana, kayaknya dia ke sana. Padahal dia kesini itu bukan untuk niat ngaji, tapi untuk takut ditagih. Dia pun ngumpet di tengah-tengah, ngumpet, ada orang konangan sih ya, ngumpet. Ternyata sang debt collector ini tahu dia, wah ini debt collector itu lintah daratnya ini datang bukan untuk ngaji, tapi untuk nagih utang, sama sekali tidak ada niat ngaji. Pas di pintu masuk mulai longak-longok, kok sing utang ngendi, potongannya sing rai utang dia. Biasanya sing dan sumpeknya sing utangnya akeh, digoleti, ternyata tahu dia, wah kayak bocahnya nang pojok, nang tengah-tengah, kurang ajar. Anak cari mau tak tagih utang, masalah malah ngumpet di tengah. Subhanallah, ini lintah darat. Mohon maaf ya, bicara lintah darat, itu orang yang melakukan kerjaan lintah darat itu memukul genderang permusuhan dengan Allah subhanahu. Sampai paling ringannya doa lintah darat itu sebagaimana orang zina dengan ibunya sendiri di bawah Ka'bah, na'udzubillah min. Tapi subhanallah, tatkala dia masuk ke majelis itu tidak niat ngaji, niat nagih utang. Sang pemimpin majelis lagi berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga keberkahan ada di majelis, di tempat siapapun yang hadir di tempat ini, Allah beri keberkahan, apapun niatnya Allah beri
keberkahan, mau niat ngaji, mendengarkan ayat-ayat Allah, semoga mendapatkan keberkahan. Subhanallah, sang lintah darat yang hidupnya suka membuat susah orang, yang membuat kadang-kadang sampai bikin orang mati. Pernah ada satu orang, mohon maaf, kerjaannya debt collector, datang ke rumah saya ke pondok. Preman ini datang ke saya ngomong, Habib, saya ini lagi susah Habib, usaha saya selalu jatuh, saya punya mobil hilang, saya ini tanpa sengaja saya ngomong, Bapak ini kayaknya hidupnya susah bikin orang mungkin. Bener Habib, bener katanya. Kok bener gimana? Saya tukang nagih utang Bib, kerjaan saya nagih, sampai ada orang lihat wajah saya mati Bib, saking takutnya lari sampai mati Bib. Ya itu gara-garanya. Orang kalau bikin senang orang, insya Allah akan dibikin senang sama Allah. Kalau orang bikin susah sama orang, akan dibikin susah sama Allah. Nangis, anak preman nangis kena gini, bukluk nangis, Habib ya Allah. Saya ngomong, tolong lepaskan kerjaan semacam itu. Kamu itu ngasih orang pertamanya niatnya baik, tapi buntut-buntutnya tidak baik. Awalnya kamu niatnya baik, ini saya utangin segitu, ternyata kamu niatnya tidak baik. Ini pun terjadi. Tadi yang hadir itu tidak untuk ngaji, tapi untuk nagih. Dia pulang kepada rumahnya, Allah memberikan hidayah kepada dia. Dia pun menangis sampai 3 hari 3 malam. Dia pun bersujud menangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia manggil cucu daripada pengarang Safinatun Najah itu, dipanggil, tolong saya panggilkan kiai itu, saya pengen ketemu dengan kiainya. Sang kiai pun dipanggil, Pak Kiai, itu lintah darat pengen ketemu dengan jenengan. Mohon maaf ya, orang kalau kelakuannya jelek, manusia aja ganti namanya, ganti lintah. Dulunya manusia jadi ganti lintah. Bukan suami istri tidur bareng, namanya apa? Kumpul kebo, sudah ganti namanya, bukan manusia lagi, namanya perempuan yang kadang-kadang malam-malam keluyuran pakai celana pendek, kadang-kadang saya melakukan perzinahan dikatakan kupu-kupu, namanya kupu-kupu. Manusia tapi berubah jadi hewan. Itulah karakternya, akan berubah menjadi hewan. Nah ini sang lintah darat pun dia pulang menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersujud kepada Allah, sampai sang kiai dipanggil. Sang lintah darat ini mendatangi pada sang kiai, Pak Kiai, saya minta didoakan. Ada apa? Saya pengen bertobat kepada Allah Kiai. Hidup saya ini selalu bikin orang susah, hidup saya selalu bikin orang hidupnya tambah tidak karuan. Bapak kerjaannya apa? Saya kerjaannya lintah darat. Pantes sampai menurut saya jadi lintah sih, namanya Robah. Sudah, kalau kamu pengen betul-betul bertobat, satu syaratnya apa? Semua yang hutang sama kamu bebaskan. Mau kamu? Siap. Saya siap, yang hutang sama saya lunas semua. Yang penting saya akan bertobat kepada Allah. Dia pun 3 hari 3 malam bersujud kepada Allah sampai meninggal dalam keadaan husnul. Masalah ini diadukan kepada Habib Shalih Al-Bahar. Habib, saya menang ini, kata beliau, saya tahu kenapa orang tersebut bertobat. Satu, gara-garanya dia itu sebenarnya mau hadir pengajian kesini, tidak mau ngaji, tapi mau nagih utang. Cuma saat itu Allah menurunkan rahmat kepada dia. Allah turunkan rahmat di majelis tersebut. Orang yang niatnya tidak ngaji pun mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tempat ini menjadi berkah, Allahumma. Dengan kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendengarkan ayat-ayat Quran, kita duduk untuk bermunajat kepada Allah. Duduknya kita insya Allah menjadikan duduk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ini termasuk ulang tahun yang ke-13 ya. Sudah 13 tahun, semoga semakin jaya, semakin makmur, Allahumma. Dan insya Allah akan selalu bernuansa-nuansa islami, Allahumma. Kapan-kapan kita mengadakan pengajian, bukan hanya di tempat-tempat yang mungkin yang biasa untuk pengajian, tapi tempat-tempat semacam ini semoga akan duduknya kita menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 2:30 ya. Terus tukang parkir ya.
terus. Mari kita bersolat lagi. Allahumma li wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga yang hadir dan tidak hadir pun selalu mengikuti pengajian siang ini. Kita mengadakan streaming Ribat Nurul Hidayah. Alhamdulillah, bukan hanya yang hadir di tempat sini saja. Streaming ini menyebar seluruh dunia. Dari luar Tegal, dari luar negeri, mereka semuanya sebagian ikut mendengarkan pengajian ini. Semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di tempat ini semoga mendapatkan rahmat oleh Allah. Bicara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang siapapun. Tidak memandang siapapun, mau dia seorang muslim, mau dia non muslim, mau dia orang ahli maksiat, mau dia orang yang ahli ibadah. Kalau sudah bicara rahmatnya Allah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Apabila orang tersebut pas mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa tempat yang kita duduki kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Baju yang kita pakai akan bersaksi di hadapan Allah. Minuman yang kita minum akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kelihatannya sedikit akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang Majusi, bukan orang muslim, seorang Majusi, perempuan Majusi, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala hanya perkara sepele. Maka kalau jangan kita menyampaikan satu kemaksiatan, jangan pula kita merasa bangga dengan satu ibadah. Kita melakukan ibadah tidak boleh bangga. Kita melakukan satu maksiat tidak boleh meremehkan. Wah, paling cuma secuil be, orang apa-apa. Tidak boleh. Kalau kita melakukan maksiat, lalu hati kita minta ampun kepada Allah. Namanya manusia, kita kadang-kadang kesandung-sandung. Mohon maaf ya, saya kemarin malam Selasa di Madiun, pengajian di Madiun. Waktu saya pengajian, ada beberapa ibu-ibu kumpul. Mereka minta Habib, ini sebagian minta ramah tamah Habib sama jenengan. Ya udah, tapi tolong satu, mbak-mbaknya yang masih muda-muda jangan salaman dengan saya. Saya rada risih kalau salaman dengan perempuan. Sudah selesai, ternyata ada satu ibu-ibu mau pulang, saya udah mau pulang, merengek-rengek depan saya sambil bawa air, tak kira mau minta doa. Ternyata ibu-ibu ini minta, Habib tolong, Habib kan mau pulang, ada apa? Saya minta satu kali aja Habib. Apa? Ibunya lebih tua dari saya. Tolong Beb, salaman saya diterima. Bingung saya nerimanya. Tolong Beb, salaman saya diterima. Saya bingung mau ndak terima di hadapan orang banyak,
dia merintih-rintih minta salaman. Saya lihat mungkin dia umurnya memang lebih tua dari saya. Saya mendapatkan satu pengertian, kalau lebih tua salaman tidak apa-apa, cuma orang kalau deleng nak ya sarapapa salaman. Mereka ada artinya bicara tentang masalah ibadah, bicara tentang kemaksiatan, bicara tentang rahmah, bicara tentang laknat, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh sedikit pun memandang orang berbuat salah. Kita tidak boleh melihat sedikit pun orang berbuat maksiat kepada Allah, sebab kita tidak tahu amal mereka kelak nanti akan meninggal, mereka mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu. Kita tidak tahu. Ada orang yang ibadah terus, subhanallah, meninggalnya maksiat. Ada gembong narkoba, masya Allah, pan mati jenggoten mana. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini satu orang Majusi, bukan orang Islam, ibu-ibu lagi, seorang perempuan. Ibu-ibu ini waktu bulan Ramadan melihat anaknya lagi makan di tengah pasar. Bulan Ramadan makan siang di pasar. Nah, ini musimnya orang pada puasa. Sang ibu ini bukan orang muslimah, dia seorang Majusi. Anak tersebut diambilnya oleh ibunya tersebut, dipukul oleh ibunya, diperingati anak tersebut. Kenapa kamu makan di luar? Ini orang lagi pada Ramadan, orang Islam lagi pada melaksanakan Ramadan. Mohon maaf, ini bukan orang muslim, dia seorang Majusi. Bicara rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian subhanallah, meninggallah sang ibu tadi. Waktu dia meninggal, ada seorang ulama yang bermimpi. Ini mohon maaf, jangan melihat masa kayak gitu. Ini saya berbicara rahmatnya Allah. Kalau bicara rahmatnya Allah, tidak ada yang bisa nentang dengan dalil alam apapun, tidak bisa. Memang ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ada syariat. Yang ibadah insya Allah surga, yang maksiat nah, akan tetapi bicara rahmat tidak ada. Kembali kepada Allah Subhanahu wa. Terkadang rahmat itu muncul kepada orang yang ahli maksiat, terkadang kepada orang yang ahli ibadah kepada Allah. Nah, ibu ini subhanallah nampak dalam tidur seorang ulama. Ibu ini duduk di permadani yang sangat nikmat, di taman yang sangat segar. Ditanya oleh bapak tadi, "Mbak, ibu lagi ngapain di sini?" "Saya sudah meninggal, saya diberi kenikmatan di alam kubur yang kesegini." Bapak ini mengatakan, "Alasti Majusi ya? Ibu kan orang Majusi, kenapa mendapatkan kenikmatan yang begitu mulia?" Jawabnya cuma satu, "Betul, saya seorang Majusi. Akan tetapi tatkala saya akan meninggal, saya didatangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dituntun untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan." Kenapa begitu nikmatnya? Permasalahannya satu. Waktu itu anak saya siang-siang makan di tengah jalan, di pasar. Mereka banyak orang lagi pada berpuasa. Saya marah. Saya marahin anak saya suruh masuk. "Masuk kamu, hormati orang yang bulan Ramadan." Ternyata Allah memberikan rahmat kepada saya, lihurmati syahrir Ramadan, karena menghormati bulan. Perkara sepele, tapi bicara rahmatnya Allah, Allah berikan keberkahan semuanya. Semoga kita diberi keberkahan oleh Allah. Semoga yang hadir tempat ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Rita Mall ini diberi keberkahan, diberikan kemajuan. Allahumma, diniatkan untuk salah satunya syiar ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita duduk ke tempat ini betul-betul pengen ngaji, kita duduk dengan niat apapun, semoga niatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Rita Mall ini yang memberikan kesempatan untuk kita bersolawat kepada Nabi SAW. Kita berkumpul di tempat yang baik ini, semoga orang-orangnya dijadikan orang-orang yang baik semua. Semuanya yang ada di tempat ini diberi keberkahan dalam usahanya, diberi keberkahan dalam perdagangannya. Yang jualan tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah, yang jualan di tempat ini diberikan rezeki-rezeki yang halal. Allahumma amin ya rabbal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan secara pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina
malil kuthi untha wa dzakar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullah taksal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lina shishifa wa alal alil kirami syurafa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Maulana, kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, ampunilah segala maksiat kami ya Allah. Ya Allah, semoga yang hadir di tempat ini, di majlis ini, di tempat salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan pintu rezekinya. Yang punya hajat semoga Allah berikan hajatnya oleh Allah. Yang anaknya dibawa ke tempat ini semoga anaknya dijadikan anak-anak yang saleh salihah. Yang dibawa ibunya ke majelis ini semoga diberikan anak-anak yang saleh salihah. Ya Allah, yang belum punya keturunan beri mereka keturunan yang saleh salihah. Dan semoga kami bisa ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkailah keluarga kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami banyak berbuat maksiat ya Allah, kami banyak berbuat maksiat ya Allah, kami banyak berbuat maksiat ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berilah keberkahan di tempat ini ya Allah, yang usaha di tempat ini ya Allah, semoga mereka niatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, untuk memberikan nafkah kepada suami anak-anaknya, untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Semoga datangnya mereka di tempat ini, usaha di tempat ini, Allah jadikan usaha yang memberikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dari awal hingga akhir apabila ada yang salah saya minta maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawwadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij